Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran materi evolusi. Cakupan materinya yaitu pengertian evolusi, prinsip evolusi, mekanisme evolusi, dan teori evolusi menurut para ahli. Yang pertama adalah evolusi. Evolusi secara sederhana didefinisikan sebagai perubahan pada sifat-sifat atau frekuensi gen suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama sehingga munculnya suatu spesies yang baru. Kemudian ada prinsip evolusi. Yang pertama, pada suatu saat evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Bentuk-bentuk baru muncul dan bentuk lama akan punah. Yang kedua, laju kecepatan evolusi tidak berlangsung lama pada tiap organisme yang berbeda. Umumnya, evolusi mula-mula berlangsung cepat pada saat spesies baru muncul dan kemudian diperlambat apabila kelompoknya terbentuk. Kemudian spesies baru bukan merupakan bentuk dari yang paling sempurna yang langsung hidup, tetapi berasal dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. Kemudian evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks. Ternyata banyak contoh seperti evolusi regresif, yaitu bentuk kompleks menuju bentuk yang sederhana. Contohnya yaitu burung kasuari yang diturunkan dari burung bersayap yang dapat terbang, kemudian berkembang menjadi kasuari yang tidak bersayap dan tidak dapat terbang. Kemudian evolusi terjadi dalam populasi bukan dalam individu oleh proses mutasi, reproduksi, diferensial, dan seleksi alam. Kemudian ada mekanisme evolusi. Ada beberapa mekanisme evolusi. Yang pertama, seleksi alam. Evolusi melalui seleksi alam, suatu proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi tetap, atau makin banyak dijumpai generasi selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah mutasi bias. Di samping menjadi sumber utama variasi, mutasi juga dapat berupa sebagai bentuk evolusi bila ada berbagai probabilitas pada lingkup molekul agar mutasi dapat terjadi. Kemudian ada penyimpangan genetik, yaitu merupakan perubahan frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang terjadi karena peran yang bermain dalam menentukan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi. Yang keempat ada aliran gen. Aliran gen merupakan pertukaran gen antar populasi yang biasanya merupakan spesies yang sama. Ada atau tidaknya aliran gen secara fundamental mengubah perjalanan evolusi. Karena kompleksitas organisme, dua populasi manapun yang terpisah sempurna akhirnya akan terbentuk inkompatibilitas genetik melalui proses netral. Kemudian ada migrasi. Migrasi merupakan perpindahan spesies dari satu tempat ke tempat lainnya. Spesies yang berpindah harus mampu menyesuaikan dengan lingkungannya sehingga akan terbentuk spesies yang baru. Yang keenam ada rekombinasi gen. Rekombinasi gen merupakan perubahan akibat masuknya gen atau segmen DNA dari molekul DNA lain ke dalam suatu molekul DNA. Rekombinasi gen memungkinkan adanya variasi yang baru. Nah, kemudian ada teori evolusi menurut para ahli. Yang pertama adalah Jean-Baptiste Lamarck. Menurut Lamarck, bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah, baik ciri, sifat, dan karakternya, karena perangkul lingkungan hidupnya. Jika bagian tubuh makhluk hidup itu sering digunakan, maka bagian tersebutlah akan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Begitu juga sebaliknya, jika bagian tubuh itu jarang digunakan atau tidak pernah digunakan, maka itu akan menghilang. Di sini ada contoh jerapah. Lamarck ini memberi contoh
dan berpendapat bahwa jerapah tersebut dulunya memiliki leher yang pendek karena dari menggapai makanan itu yang berada di pohon yang cukup tinggi itulah yang menyebabkan leher jerapah tersebut tertarik selama bertahun-tahun dan membuat leher jerapah itu panjang seperti yang sering dilihat saat ini. Kemudian ada Charles Darwin. Charles Darwin menyatakan bahwa evolusi berlangsung karena adanya proses seleksi alam. Maksudnya adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap variasi makhluk hidup di dalamnya. Hanya makhluk hidup yang memiliki variasi sesuai dengan lingkungan yang bisa bertahan hidup, sedangkan yang tidak sesuai akan punah. Sebagai perbandingan dengan teori Lamarck, panjang leher jerapah dapat dijelaskan dengan teori Darwin sebagai berikut. Nenek moyang jerapah punya variasi panjang leher. Ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Karena terjadi bencana kekeringan, lingkungan pun berubah dan berlangsung proses seleksi alam. Nah, jerapah berleher pendek tidak dapat mencari makan dengan menjangkau daun-daun di atas pohon yang tinggi, sehingga tidak dapat bertahan hidup. Sedangkan jerapah yang berleher panjang tetap bisa hidup dan bisa memperoleh makanan dari daun-daun yang berada di atas pohon yang cukup tinggi. Hal tersebut mampu terbaik dan mewariskan sifat adaptif, yaitu leher panjang pada generasi berikutnya. Nah, kemudian ada ahli August Weismann, yaitu untuk membuktikan apakah lingkungan menyebabkan perubahan sifat yang menurut teori Lamarck sebelumnya, Weismann melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus, lalu mereka digawinkan. Ternyata, anak tikus yang lahir tetap berekor panjang. Lalu anak tikus tersebut dipotong lagi ekornya dan digawinkan lagi. Ternyata keturunannya selanjutnya tetap berekor panjang. Nah, langkah itu dilakukan sampai dengan 21 generasi dari keturunan yang lahir ternyata tetap berekor panjang. Dari apa yang dilakukan, Weismann mengambil kesimpulan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Evolusi adalah proses yang menyangkut seleksi alam terhadap faktor genetika. Individu yang memiliki variasi genetik yang sesuai dengan lingkungan yang akan lestari dan memiliki kesempatan mewariskan gen yang adaptif pada generasi berikut. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kalian bisa membuat kelompok dan berdiskusi tentang adanya evolusi. Dan ada banyak sekali beragam evolusi. Kemudian ada kata-kata dari Alan Turing dari British Computer Scientist, yaitu berkata, "We can only see a short distance ahead, but we can see plenty. There that need to be done." Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.